Baik, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai mata kuliah kita pada malam hari ini. Untuk absensi, silakan Anda tulis nama dan student number pada kolom komentar sehingga tidak apa namanya menghambat eh, perkuliahan kita. Ya, baik. Saya mungkin di pertemuan selama Ramadan tidak akan terlalu lama ya menjelaskan karena kita butuh waktu untuk apa beribadah. Dan tentu juga pada hari ini mungkin tidak akan optimal karena saya lagi flu. Jadi saya mohon maaf jika mungkin pada sesi ini kita tidak akan terlalu lama membahas tentang materi pada pembahasan yang harusnya kita eh, selesaikan ya. Baik teman-teman, kita mulai eh, pertemuan kita. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar, tentu apa yang akan kita pelajari tentang introduction to political economy, kemudian pembahasan per babnya dan detail dari pembahasan-pembahasan seterusnya sampai pertemuan ke-14. Nah, teman-teman di kesempatan ini teman-teman saya ingin mengulang kembali bahwa di pertemuan sebelumnya tentu saya sudah sedikit menyinggung ya apa yang dimaksud dengan pengantar ilmu politik ekonomi atau introduction to political economy. Jadi politik ekonomi ini bisa dipahami dalam dua perspektif, yakni kita bisa memahaminya dalam perspektif pertama political economy itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan political economy adalah memahami peristiwa ekonomi dari sudut pandang politik. Atau secara sederhananya adalah bagaimana kita melihat peristiwa ekonomi itu dari teori-teori politik. Nah, biasanya dalam politik ekonomi yang paling primarily digunakan adalah pendekatan ilmu politik ya. Jadi kita bisa melihat uh, permasalahan ekonomi seperti subsidi dalam perspektif teori politik, bagaimana kekuasaan, kelembagaan, dan kebijakan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga sebelumnya sudah mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan uh, economy politics. Jadi political economy ini majority dipakai di Inggris ya. Di Australia juga ya agak mirip. Nah, sementara kalau kita bicara tentang ekonomi politik, majority pendekatan ekonomi politik ini dipakai oleh American School. Jadi secara sederhananya, ekonomi politik itu adalah melihat peristiwa politik seperti misalnya pemilu dari sudut pandang teori ekonomi. Jadi penggunaan pendekatan ekonomi untuk melihat isu-isu politik seperti pengambilan kebijakan, kemudian insentif, em, bisa juga melihat seperti kenaikan gaji buruh ya, PHK, dan tentu tindakan-tindakan politik yang bisa kita lihat dari sudut pandang ekonomi. Itu kilas balik yang saya ingin jelaskan ulang kepada teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa terjadi perbedaan signifikan antara political economy dan ekonomi politik. Nah, political economy ini tadi sudah saya jelaskan majority dipakai di Eropa, terutama berdasarkan pada pendekatan English School, sementara ekonomi politik dia lebih cenderung dipakai di American School. Ya, jadi di US. Nah, signifikansinya juga adalah politik ekonomi. Biasanya kalau di Inggris itu dia berada di bawah Departemen Ilmu Governance atau Pemerintahan, sementara ekonomi politik di Amerika biasanya berada pada ilmu Departemen, sorry, di bawah Departemen Ilmu Ekonomi. Jadi itu signifikansinya. Nah, secara kualitatif, secara metodologi, politik ekonomi modelnya kualitatif ya. Kemudian ekonomi politik itu modelnya kuantitatif. Nah, itu secara singkat, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat eh, step-step atau flow of logic dalam political economy. Teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang political economy, jadi political economy itu adalah ilmu atau science. Jadi, secara sederhana kita bisa memahami bahwa ekonomi politik itu adalah ilmu
bagaimana pemerintahan, bisnis, dan masyarakat atau orang per orang berinteraksi dalam keputusan-keputusan ekonomi. Seperti misalnya contohnya adalah bagaimana kita melihat pemerintah Indonesia meregulasi kebijakan perdagangan untuk mendukung eh, bisnis dalam negeri pada saat yang sama juga harus tetap menjaga interaksi mereka dengan perdagangan internasional. Jadi majority political economy ini kita bisa melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah dan pasar dengan menggunakan pendekatan teori politik untuk melihat peristiwa-peristiwa ekonomi tersebut. Nah, setelah adanya political economy atau science, maka turunan berikutnya setelah science itu adalah yang disebut dengan paradigma. Nah, paradigma itu biasa juga kita kenal dengan pola pandang atau bagaimana cara kita melihat sesuatu. Jadi secara sederhananya teman-teman, paradigma itu adalah ide besar atau pandangan kita melihat bagaimana ekonomi dan politik itu seharusnya berinteraksi atau seharusnya bekerja seperti apa. Nah, contoh seperti misalnya paradigma yang ada adalah kapitalisme, sosialisme, liberalisme, uh, as a different paradigm. Jadi paradigma kapitalisme, sosialisme, neoliberalisme ini adalah paradigma yang berbeda, ya masing-masing berbeda ya. Kalau kapitalisme melihat bahwa yang terjadi kompetisi dalam pasar dan pemenang kompetisi itu adalah pemilik modal, sementara sosialisme melihat intervensi pasar yang intervensi pemerintah yang luar biasa, kapitalisme melihat intervensi pasar yang luar biasa, dan neoliberalisme melihat bagaimana kaitan orang per orang berinteraksi dalam pasar. Jadi ini adalah paradigma-paradigma yang kemudian membentuk pandangan ekonomi serta pemikiran-pemikiran politik. Nah, dari paradigma tersebut, jadi ilmu pengetahuan merunungkan paradigma, paradigma kemudian merunungkan yang disebut dengan konsep. Jadi harus ada paradigma dulu ya, baru kemudian konsep. Nah, apa yang maksud dengan konsep adalah building block yang kemudian atau rangkaian susunan yang membantu kita untuk menjelaskan ekonomi dan ide-ide politik. Seperti misalnya konsep tentang barang. Jadi barang itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang disebut dengan barang private, kemudian ada yang disebut dengan barang milik publik, ada yang disebut dengan common pool resources, dan ada yang disebut dengan merit goods, dan sebagainya. Jadi ada 5 pembagian kalau kita bicara tentang pembagian barang. Contohnya juga seperti misalnya kita lihat konsep seperti opportunity cost, kemudian rent seeking, dan konsep-konsep lainnya dalam ilmu ekonomi politik. Nah, setelah konsep, baru itu akan diturunkan yang disebut dengan metodologi atau bagaimana cara kita mengukur sesuatu. Jadi sudah ada ilmu pengetahuan, ada paradigma, kemudian ada konsep. Baru setelah itu kita turunkan menjadi metodologi. Caranya bagaimana? Cara kita mengukur sesuatu itu bagaimana? Jadi bisa menggunakan seperti data, survei, dan logika. Modelnya bisa kayak kualitatif, kuantitatif, bisa juga komparatif tadi, data komparatif method, bisa juga penggabungan dari kualitatif dan kuantitatif, tapi kita kenal dengan mixed methods. Nah, metodologi ini setelah kita menentukan metodologi, maka kita tentukan yang dimaksud dengan teori. Nah, teori ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan mainstream teori atau teori utama. Jadi framework yang bisa menjelaskan bagaimana politik ekonomi tersebut bisa berjalan, seperti contohnya Marxist politik ekonomi, kelembagaan, dan sebagainya. Nanti setelah eh, ada umbrella teori, eh, ada yang disebut dengan mainstream teori atau teori arus utama dan juga critical teori. Critical teori itu adalah teori yang mengkritik teori mainstream. Nah, setelah teori itu kemudian ada sistem yang diturunkan. Bagi Anda anak S1, sebenarnya model yang Anda pelajari itu baru pada sampai tahapan eh, the best itu sampai pada tahap framework ya. Jadi Anda belum sampai pada tahapan tingkat advance. Tingkat advance itu biasanya dia untuk konsultan
Dia harus pada tahapan terakhir. Tahapan terakhir itu ada 20 tahapan, teman-teman. Jadi kalau Anda S1 tuh yang Anda pelajari the base-nya itu hanya sampai pada framework. Nah, kita di kelas kita hanya belajar eh, kalau Anda di S1 tuh Anda akan dapat framework nanti, tapi bukan di kelas ini. Anda akan dapat framework itu kalau Anda nanti mengambil kelas bisnis dan politik itu akan diberikan framework ya. Jadi setelah teori itu kemudian diturunkan kembali ya sistem. Jadi sistem itu bagaimana struktur dari ekonomi itu mengikuti teori dari ekonomi politik. Seperti misalnya struktur pasar bebas, struktur ekonomi, command ekonomi atau ekonomi terpusat. Atau misalnya ada mix ekonomi seperti Indonesia. Nah, setelah ada sistem, baru kemudian diturunkanlah model. Seperti model itu sebenarnya sederhana adalah small simplified version atau model yang lebih sederhana dari turunan teori yang sudah kita lakukan. Nah, bisa Anda pakai kalau dalam turunan seperti Solo Growth Model, bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi, Ricardian Model, dan selanjutnya. Nah, terakhir teman-teman yang Anda pelajari, karena Anda S1, maka setidaknya standarnya sampai satu ya, setelah melihat framework. Jadi framework itu struktur yang dipakai untuk menganalisa suatu permasalahan. Ada bisa pakai PESTEL. PESTEL ini kepanjangan dari Political, Economic, Social, Technology, Environment, and Legal. Kemudian bisa pakai SWOT, bisa juga pakai Five Forces, dan juga framework-framework lainnya. Nanti kalau Anda menjadi expert atau sudah memasuki tahapan earlier expert, maka Anda bisa pakai pendekatan kekuasaan dan siapa saja kelompok yang berkepentingan, juga melihat bagaimana kemampuan kelembagaan itu berinteraksi satu sama lain. Nah, kelanjutan dari itu teman-teman, Anda bisa lanjut melihat bagaimana menentukan strateginya, kebijakan seperti apa. Nah, implementasi dari kebijakan, kemudian setelah kebijakan itu diimplementasi, bagaimana memonitoring. Setelah dimonitor, kita lihat resikonya ya, eh, analisa resikonya seperti apa. Kita juga akan melihat kira-kira dia dampak jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa. Setelah itu kita kasih, setelah kebijakan itu diterapkan, kemudian kita harus punya backup plan atau plan B. Nah, kita kasih dia alternatif policy dan hal-hal yang harus kita korbankan yang disebut dengan trade-off. Jadi trade-off itu teman-teman tentu ke dalam satu kebijakan Anda tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ada hal-hal yang harus kita korbankan. Dan biasanya itu kita akan selalu mengambil keputusan karena di setiap pilihan itu setidaknya ada dua pilihan ya. Kita selalu punya dua pilihan dan biasanya kita harus mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada kondisi kelangkaan atau scarcity. Nanti kita akan pelajari secara detail. Kemudian nanti setelah muncul kebijakan alternatif, kita juga lihat dampak globalnya seperti apa. Ini yang mungkin ada sering lihat kalau terjadi siaran pers dari kementerian itu selalu mengatakan bahwa terjadi implikasi dari dampak global berdampak pada ekonomi bla bla bla. Nah, itu sebenarnya sudah tahapan level 18. Nah, setelah 18 itu sudah kita lihat misalnya dampak dalam, kemudian luar. Kita juga lihat dia policy feedbacknya. Kebijakan itu feedbacknya seperti apa, kemudian adaptability kebijakan tersebut di masyarakat seperti apa, dan terakhir adalah kita harus mengevaluasi kebijakan tersebut. Apakah kebijakan ini harus dilanjutkan, diperbaiki di bagian mana, dan tentu eh, melakukan perbaikan harus ditentukan temponya berapa lama. Jadi inilah sebenarnya step yang kalau Anda menuju pada tahapan expert di dalam political ekonomi, kalau Anda menjadi konsultan, at the end of the day, step ini yang harus yang Anda butuhkan untuk Anda pelajari secara keseluruhan. Tentu kalau bisa sampai tahapan 20, biasanya untuk 20 ini yang dapat pendekatan 20 ini biasanya sampai level master ya atau S3. Ya, jadi kalau kita bicara tentang leveling undergraduate biasanya cuma sampai level 8. Nah, untuk bisa pada sampai level 20 itu teman-teman tentu ada hal yang menarik ya. Kalau Anda bisa menguasai secara keseluruhan sampai level 8, Anda tentu bisa menjadi konsultan.
Jadi kalau konsultan levelnya dalam politik ekonomi itu lumayan tinggi gajinya. Anda bisa minta antara rate $400 sampai $1.000 per hari kalau Anda sudah pada tahapan yang cukup expert ya. Expert itu dalam expertise yang cukup dan punya pengalaman konsultansi itu setidaknya 5 tahun itu sudah bisa mentargetkan pricing seperti itu. Nah, ini standar internasional ya, teman-teman. Tentu Anda bisa, kalau Anda tertarik, silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Di buku-buku ada, terutama kalau Anda belajar bukunya Demesquita itu, ya, buku wajib kita ya. Ini Anda bisa baca di sini itu ada guideline-nya secara lengkap. Jadi Anda bisa membentuk expertise sendiri. Sekarang secara sederhana dari 5 tahapan tersebut yang tadi saya sorry 20 tahapan tersebut itu dibagi menjadi 5 tahapan ya teman-teman berdasarkan logik dari 20 eh, tahapan atau step yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kita memulai dengan ilmunya, paradigmanya dan konsepnya. Jadi start with big idea, ide utamanya apa, kemudian kita pelajari eh, struktur dan teori, itu mencakup metodologi dan teori dan sistem. Kemudian dari ilmu ini, konsep ini, kemudian teori ini kita turunkan menjadi actions ya atau rencana aksi. Bisa modelnya seperti apa, framework seperti apa, strategi seperti apa, kebijakan seperti apa, kemudian implementationnya seperti apa. Dan setelah kita eh, merubahnya menjadi dari ide menjadi aksi atau rencana aksi, kita juga melihat apakah ini jalan atau tidak. Ini disebut dengan monitoring. Dan setelah monitoring itu dilakukan, maka step berikutnya adalah mengakses ya, mengevaluasi dan memperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahapan sebelumnya. Nah, itu adalah tahapan logic of flow kalau kita belajar tentang political economy. Baik, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya, teman-teman ya. Jadi, bagian segmen yang akan kita pelajari berikutnya adalah kita setelah mengetahui bahwa political economy itu adalah ilmu pengetahuan dan ada step yang harus Anda lakukan ketika menyusun misalnya skripsi atau analisa atau analisis ya atau misalnya policy brief. eh, maka selanjutnya kita harus tahu bahwa di dalam ilmu political economy itu ada beberapa mazhab atau perbedaan cara kita melihat sesuatu. Kalau di dalam Islam itu kan kita mengenal ada 4 mazhab ya, kayak mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, ya. Eh, dan itu sama ketika kita melihat mazhab-mazhab yang ada dalam politik ekonomi. Jadi di dalam politik ekonomi itu ada 10 mazhab. Mazhab pertama adalah English School. Kenapa kita sebut dia sebagai mazhab English School? Karena majority dari orang-orang yang mengeluarkan pendapat ini itu berasal dari Inggris. Ya, so mereka kuliah besar di Inggris, maka kita menyebut dia itu sebagai mazhab Inggris. Siapa saja orangnya seperti misalnya Adam Smith, David Ricardo. David Ricardo ini pendekatannya biasa kita kenal dengan Ricardian perspektif. Kemudian siapa lagi? Berikutnya adalah John Stuart Mill. Kemudian ada John Maynard Keynes, kita kenal dengan pendekatan Keynesian, Cecil Strange, and Robert Cox. Nah, ide utama dari English School ini itu didasarkan pada free market atau pasar bebas, kemudian comparative advantage. Jadi comparative advantage itu secara sederhana adalah konsep yang menjelaskan untuk melihat suatu negara, membandingkan dua negara ya, itu pembandingannya adalah melihat
apa yang dimiliki oleh satu negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti misalnya kalau kita membandingkan Indonesia dengan Singapura, let's say, apa yang kita punya dia nggak punya. Misalnya kita punya sumber daya alam kayak nikel, mereka nggak punya. Nah itu adalah comparative advantage kita atau pembandingan yang menyebabkan kita tuh unggul dari mereka. Kemudian ada pendekatan Keynesianism atau model intervensi negara, kemudian kekuasaan dalam pemerintahan global. Majority dari mereka ini Majority dari mereka ini lulus dari kayak Oxford University, kemudian Cambridge University, dan University of Birmingham. Ada juga yang dari London School of Economics ya. Kemudian berikutnya adalah Austrian School. Jadi Austrian School ini adalah mazhab orang-orang yang kuliah atau lahir di Austria, seperti misalnya Karl Menger, kemudian em, Friedrich von Hayek, Joseph Schumpeter. Nah, pendekatan Austrian School itu atau mazhab Austrian ini lebih melihat pada market spontaneity atau market yang spontan. Jadi dia melihat bahwa pasar itu tidak perlu direncanakan, dia ini merujuk pada pasar ya, pasar itu akan terjadi secara sendirinya. Seperti misalnya Anda bayangkan eh, tiba-tiba ya ada mungkin Anda pernah melihat ada keramaian, tiba-tiba di situ muncullah penjual bakso, kemudian penjual cilok dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak direncanakan, tapi karena mereka melihat ada opportunity di situ, maka muncullah pasar itu atau pasar itu datang atau terbentuk dengan sendirinya secara alamiah. Kemudian Austrian School ini juga melihat pada pendekatan pilihan individu eh, dan skeptisme yang sangat besar terhadap intervensi pemerintah. Biasanya universitas yang paling dominan dalam Austrian School itu adalah University of Vienna. Kemudian ketiga, ada American School. Nah, American School ini bagi menjadi tiga ya, menjadi dua, sorry. Ada Saltwater, ya. Saltwater ini masuk Harvard, MIT, Berkeley, and Yale. Tokoh utamanya seperti Paul Samuelson, Joseph Stiglitz, dan Robert Solow. Pendekatan American School Saltwater ini itu agak mirip dengan English School, tetapi ada perbedaannya. Nah, mereka lebih cenderung kepada Keynesianism, sama dengan English School. Dia melihat bahwa pasar itu tidak sempurna dan juga melihat ada tambahan baru, yakni ekonomi perilaku. Kemudian University eh, yang masuk pada American School of Saltwater ini seperti Harvard, ya, tadi MIT, Yale, UC Berkeley, dan masih banyak lagi ya, majority universitas-universitas yang berada di pinggir laut. Kemudian berikutnya adalah freshwater. Jadi kenapa disebut freshwater? Karena dia berada di pinggir danau. Jadi universitas yang berada di pinggir danau biasa juga kita kenal dengan Chicago School. Nah, siapa saja tokohnya yang paling besar seperti Milton Friedman, Gary Becker, George Stigler, dan Robert Lucas. Bisa juga selain University of Chicago, itu masuk juga universitas seperti Urbana-Champaign of Illinois. Pendekatan American School ini lebih freshwater-nya lebih pendekatan monetarism. Kalau kita bicara tentang moneter, berarti kita bicara tentang suku bunga, nilai tukar mata uang, eh, eh, inflasi dan sebagainya. Dan kita juga melihat kalau American School ini melihat pada pendekatan rational expectation, kemudian lebih cenderung untuk melihat eh, kurangnya intervensi negara terhadap pasar. Jadi kalau American School ini sebenarnya baik itu Austrian American School lebih tidak terlalu menyukai adanya intervensi negara terhadap pasar. Kemudian mazhab kelima adalah Asian School seperti masuk di sini Jepang, South Korea, China, dan Singapura. Tokoh utamanya seperti Chang Ha-jung, beliau dari Korea Selatan. Kemudian Chalmers Johnson dan Danny Roderick. Jadi dia melihat pendekatan
pembangunan yang didominasi oleh intervensi negara, kemudian kebijakan industri dengan intervensi negara, serta adanya nasionalisme ekonomi. Nah, university-university yang termasuk dalam Asian schools ini adalah Seoul, SNU, Tokyo, Peking University, and NUS ya di Singapura. Kemudian mazhab keenam adalah German School. Uh, kita menyebutnya juga dengan Historical and Social Economics. Tokoh utamanya seperti Friedrich List, Max Weber, and Karl Popper. Nah, ekor idea dari mazhab ini itu melihat pembangunan ekonomi nasional dipusatkan pada intervensi negara, peran dari kelembagaan, dan serta social market ekonomi. Bagaimana pelibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Universitas yang sangat vokal masuk University of Freiburg, kemudian University of Heidelberg di Jerman. Yang ketujuh adalah French School atau Mazhab Prancis. Mazhab Prancis ini juga dikenal dengan pendekatan regulasi dan pendekatan strukturalisme. Tokoh-tokoh utamanya seperti Michael Aglietta, Robert Boyer, and Thomas Piketty. Nah, apa ide utama dari French School itu melihat bahwa ekonomi itu harus diregulasi, ada ketimpangan. Ketimpangan ini merujuk bahwa kekayaan paling besar itu dimiliki oleh eh, sebagian kecil persen orang. Jadi kalau misalnya di Indonesia, 1% orang kaya di Indonesia itu mengontrol 99% kekayaan yang ada. Jadi itu pun yang dilihat di Prancis itu secara data menunjukkan bahwa orang kaya itu secara struktur eh, tidak terjadi perubahan signifikan ya. Karena kekayaan itu hanya terpusat pada orang itu saja. Misalnya neneknya udah kaya, kemungkinan besar anaknya kaya, kemungkinan besar cucunya kaya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dia juga dekat dengan pendekatan strukturalisme, ya melihat bagaimana negara, kelembagaan dalam negara itu secara struktur berdampak pada ekonomi. Universitas yang sangat vokal seperti Sciences Po Paris, École Normale Supérieure. Kemudian kedelapan adalah Scandinavian School atau universitas yang ada di wilayah Nordik sana. Kita juga mengenalnya sebagai Nordic Model. Tokohnya terkenal adalah Gösta Esping Andersen, Lars Calmfors. Jadi dia melihat ide utama seperti sosial demokrasi, bagaimana buruh itu harus memiliki persatuan yang kuat, kemudian pajak yang tinggi, tetapi juga dibarengi dengan pelayanan publik yang bagus. Nah, universitas yang sangat mendorong pendekatan ini adalah Universitas Stockholm, Oslo, dan Copenhagen Business School. Kemudian kesembilan ada Russian School ya. Russian School ini sangat dipengaruhi oleh Marxist-Leninis. Jadi Leninis ini, Lenin yang ada di Rusia itu mengadopsi banyak pemikiran Marxis eh, dan menerjemahkannya menjadi Marxist-Leninis dan agrarian politik ekonomi. Jadi tokohnya seperti Vladimir Lenin, Nikolai Bukharin, Alexander Kayanov. Nah, ide utamanya adalah Marxist-Leninis. Jadi dia melihat negara itu adalah peran satu-satunya ya di dalam mesejahterakan masyarakat. Negara memiliki kontrol penuh dan pembangunan harus dipusatkan pada pertanian. Kemudian universitas yang mendukung Mazhab Rusia ini termasuk Moscow State University, kemudian Higher School of Economy di Rusia. Dan terakhir teman-teman ada Latin American School. Nah, Latin American School ini banyak menggunakan pendekatan strukturalisme dan dependensi teori. Tokoh utamanya seperti Raul Prebisch, Colza Furtado, Fernando Hedruga Cardoso, dan Teotonio dos Santos ya. Kita sebutnya Santos teori. Nah, teorinya adalah dependensi teori. Dependensi teori ini sebenarnya secara sederhana melihat bahwa satu negara itu miskin karena dia dimiskinkan oleh negara lain. Jadi, model kalau Anda lihat kolonialisme dulu, itu memang tujuannya untuk mengkolonialisasi satu negara dan tidak menginginkan negara tersebut maju. Jadi dia miskin karena satu negara itu berusaha membuat negara yang lain itu miskin dan tergantung pada mereka. Dan dia melihat bahwa di dalam Latin American School ini, selain strukturalisme, ada yang disebut dengan state-led industrialization. Jadi negara yang memimpin adanya industri dan
ide lainnya seperti misalnya substitusi impor dan sebagainya. Nah, institusinya seperti CEPAL, University of Sao Paulo, kemudian Glasgow, Latin Faculty of Social Sciences. Nah, ini adalah 10 mazhab dalam School Political Economy yang tentu secara turunannya akan kita perdalam pembahasannya dari satu bagian ke bagian yang lain, teman-teman. Eh, Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika teman-teman ada yang kurang jelas atau tidak ada ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Jika tidak ada, maka Mungkin boleh saya tanya sedikit aja. silahkan. Em, Mungkin berarti yang bedanya antara kan berarti bisa dibilang itu secara jelasnya itu perbedaan dari semua masalahnya ini ada yang kayak state intervention, ada apa? Ada role dari state-nya itu dalam ekonomi dan satunya lagi adalah market decides everything ya berarti ya kalau bisa lebih jelas ya. Tapi eh, kalau bedanya yang Russian sama Jerman itu kan berarti sorry, kayak Russian sama Latin itu bisa bilang kayak agak sama ya kan mereka itu kan central planning state yang memimpin sama fokusnya ke industrialisasi ya. Ya, betul. Eh, Benar sekali. Siapa? Bang Bugi ya namanya ya. Aduh, saya mohon maaf kalau Iya benar pemanggilannya Bugi. ke Bugi ya. Ya, Betul sekali. Jadi memang kenapa dia agak mirip eh, apa namanya German School dengan Russian School ini agak mirip karena kalau ingat Karl Marx itu kan asalnya dia percampuran antara Austria dan Jerman tuh dia. Tapi dia tuh besarnya di Jerman. Terus dia pindah ke Inggris. Nah, pemikiran Marxis ini banyak diadopsi oleh negara-negara sosialis seperti Inggris dan Jerman sebenarnya ya, tapi lebih highly dominan di Jerman. Nah, pemahaman Marxis ini kemudian sangat digemari oleh tokoh-tokoh politik Rusia seperti Lenin, sehingga kalau Anda lihat ada kesamaan tidak banyak kesamaannya antara German School dengan Russian Schools. Meski Russian School ini dia lebih tuh Marxis. Kalau Jerman dia membungkus dirinya itu menjadi sosialis atau mungkin bahasa modernnya karena dia nggak mereka kan mau memisahkan diri mereka dari Nazi ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya buruk terhadap asosiasi ekonomi mereka di masa lalu, mereka membungkus diri mereka sebagai national economy atau social market economy. Tapi pada dasarnya sebenarnya adalah balancing antara intervensi negara dan pasar di situ kalau secara sederhananya. Kalau Russian School sampai sekarang itu masih it's very obvious ya bahwa mereka melihat dominasi negara itu pengaruhnya itu sangat besar. Sebenarnya kalau ditarik lagi, Russian School ini agak mirip kalau Asian School tapi Chinese School. Karena eh, kalau Russian School itu mengkategorikan mereka Marxist-Leninis, kalau eh, Chinese School itu particularly menyebut mereka itu sebagai eh, apa namanya sosialis kapitalis, tapi tidak mau membranding diri mereka seperti itu. Nah, mungkin secara sederhananya seperti itu ya penjelasan saya. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lagi teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, baik, sebelum saya lanjut, teman-teman ada satu hal yang ingin saya highlight adalah kenapa kita mempelajari mazhab-mazhab ini. Dari ke-10 mazhab ini sebenarnya Anda bisa melihat Indonesia itu di mana. Where are we? Apakah kita English school? English school itu ada eh, tarikannya sedikit dengan Indonesia, terutama implementasi Keynesianism di dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Jadi juga harus teman-teman pahami kebanyakan menteri di Indonesia itu yang membuat kebijakan itu lulusan Amerika, terutama dari Freshwater, Mazhab Freshwater American School. Kayak Ibu Sri Mulyani itu lulusan dari
Urbana-Champaign of Illinois itu masuk kategori Chicago School. Maka beliau akan sangat identik dengan kebijakan-kebijakan yang mengadopsi pendekatan American School, particularly freshwater. Selain itu, apa namanya menteri itu ada juga yang sekolah dari Australian National University. Meski dominantly menteri ekonomi itu banyak dari Amerika. Pendekatan yang paling dominan kita lihat dalam ekonomi kita adalah pendekatan yang kita kenal dengan Keynesian. Nanti ada sub sendiri yang akan kita bahas hanya tentang Keynesian. Tapi secara sederhana sebenarnya Keynesian itu eh, sederhana ide sederhana dari Keynesian itu kalau terjadi krisis, krisis kan sebenarnya kalau teman-teman sadari kita ini sudah deflasi, ya kita ini tuh sudah deflasi. Deflasi itu dalam artian orang sudah nggak mau belanja, dia menekan belanjanya. Itu faktornya bisa dua, harga barang terlalu mahal atau uangnya nggak cukup. Jadi kalau deflasi, orang nggak belanja, harga barang mahal, eh, ataupun harga barang terlalu mahal ini orang nggak belanja, itu menyebabkan tidak terjadi perputaran ekonomi. Biasanya kalau krisis, kalau Anda kembali pada COVID-19 kemarin, itu ketika terjadi penutupan ya, pembatasan social movement, itu kan pemerintah kasih bansos luar biasa tuh. Kalau tidak salah dana PEN itu hampir 700 triliun. Jadi 700 triliun itu dilempar ke masyarakat supaya 700 triliun itu dipakai oleh masyarakat untuk belanja, dikasih bansos nih. Supaya mereka belanja dan beli barang sehingga bisnis itu bisa berputar. Kalau dia berputar, nanti bisnis itu bisa berjalan dan mereka tetap bisa bayar pajak. Jadi sebenarnya model intervensi itu yang dipakai oleh pemerintah. Nah, model intervensi ini secara teori itu kenal dengan pendekatan Keynesianisme. Nanti kita akan perdalam pada tahapan khusus untuk Keynesian. Nah, sadly kita kalau mau masukkan mazhab terakhir, mungkin kita bisa, kalau Indonesia mungkin Pancasila kali ya. Jadi dia agak mix ekonomi. Eh, Dia ada bukunya sendiri. Saya tidak terlalu pakar dalam menjelaskan tentang ekonomi Pancasila. Tapi secara teori internasional, pembagiannya inilah 10 mazhab yang akan kita dalami lebih lanjut. Teman-teman, baik. Jadi kita beralih pada sesi berikutnya. Teman-teman, ada beberapa teori yang perlu teman-teman eh, sadari ya bahwa di pertemuan kita di politik ekonomi ini kita akan mempelajari beberapa teori utama. Yakni kita belajar tentang merkantilisme. Merkantilisme ini dari kata merchant, ya. Itu muncul di abad ke-16 dan 18, tokohnya seperti Jean Baptiste Colbert, Thomas Moon, dan Frederick List. Nah, apa yang dimaksud dengan merkantilisme secara sederhana adalah melihat intervensi negara itu penting. Jadi intervensi negara itu penting untuk uh, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan atau accumulate wealth dan memastikan bahwa ekonomi nasional itu kuat. Jadi kalau Anda melihat merkantilisme, selalu contoh paling obvious sekarang tokoh merkantilis di dunia itu adalah Donald Trump. Jadi Donald Trump itu tidak peduli dengan kondisi negara lain. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang merkantilisme itu adalah proteksi ekonomi nasional sekuat mungkin. Jadi tokoh merkantilis sejati sekarang itu adalah Donald Trump. Donald Trump itu dia berani impos tarif ke Kanada 25%, Meksiko 25%. Dia juga mengancam akan memberikan tarif 1 sampai 150% kepada negara BRICS supaya ekonomi mereka itu tidak diganggu oleh negara-negara lain. Jadi proteksi nasional ekonominya. Nah, turunan dari merkantilisme ini ada turunan teorinya seperti misalnya nasionalisme ekonomi. Jadi kalau kita sudah menganggap bahwa ekonomi internasional itu adalah ancaman, maka kita, kalau Anda bisa melihat tokoh-tokoh Indonesia ya, yang selalu mengatakan bahwa kita harus melindungi ekonomi kita. Ya semua negara melindungi ekonomi mereka. Tapi kalau dia udah modelnya proteksionisme, proteksionisme itu dalam artian
Semua barang-barang yang masuk kita kasih pajak tinggi, nggak gampang barang itu masuk ke negara kita dan sebagainya, maka dia masuk pada ekonomi proteksionisme. Em, ini merkantilisme ini dipakai di abad ke-16 dan ke-8 sampai abad ke-18 ya. Dulu ketika zaman industri, kemudian zaman industri berakhir, nanti secara pendetailan akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya hanya menjelaskan sekilas karena saya ingin menjelaskan kepada kalian list-list dari teori utama yang akan setidaknya kita expect untuk dalami ke depannya. Nah, kenapa kita penting mempelajari tentang merkantilisme? Karena pendekatan merkantilisme ini kalau Anda sadari, sebelum COVID, pendekatan ekonomi dunia itu sangat liberal. Sangat liberal. Semua menganjurkan terjadinya yang disebut dengan open trade, fair trade, dan free trade. Jadi ada tiga yang sering dikampanyekan dulu sebelum terjadi COVID itu adalah open trade ya, perdagangan yang terbuka, perdagangan yang fair ya, adil dan perdagangan yang bebas. Tiga ini. Jadi open, free eh, dan fair yang dianjurkan. Terjadi COVID, negara-negara kemudian memproteksi negaranya sendiri-sendiri masing-masing. Masih Anda ingat bagaimana kayak India dia tidak mau mengekspor bahan baku eh, apa namanya itu farmasinya. Kemudian negara-negara yang memproduksi masker seperti Cina tidak mau mengekspor maskernya. Semua menutup pintu ekonomi mereka untuk memproteksi negaranya masing-masing. Sehingga terjadi perpindahan perspektif secara besar-besaran sekarang itu dari perspektif liberal kembali kepada perspektif merkantilisme. Jadi kita kondisi sekarang setelah COVID itu model proteksionismenya mirip pada abad ke-16 sampai 18 ya pada tahun 1700-an sampai akhir 1900-an. Nah, kenapa kita penting mempelajari ini? Karena kita harus mengetahui tren yang terjadi sekarang. Nah, kemudian tentu setiap teori itu ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah kayak Donald Trump sekarang ya, dia tidak mau ada free trade. You jualan, you nggak bisa masuk secara gampang di negara saya. You kalau untung sekian, kita harus sama untungnya. Saya harus lebih untung daripada Anda bahkan tarifnya sekian ya. Dia nggak mau ada barang masuk yang menjadi kompetitor barang Amerika dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat Amerika Serikat itu, inflasinya tinggi, itu kondisinya beda sama kita. Di Amerika Serikat itu inflasi tinggi disebabkan karena semua orang bekerja. Jadi penganggurannya sangat rendah. Karena penganggurannya rendah, semua orang punya uang. Kalau semua orang punya uang, semua orang bisa belanja. Itu sebabnya kalau semua orang punya uang, semua orang bisa belanja, barang terbatas, pasti harga naik. Itu yang menyebabkan inflasi. Jadi satu-satunya cara di Amerika Serikat supaya inflasi itu turun, buat orang menganggur. Itu berbeda kondisinya dengan kita ya. Jadi sebenarnya kondisi ekonomi Amerika Serikat pada saat ini itu sangat bagus, too good. Meski kalau Anda lihat secara data makro juga misalnya utangnya gede ya, utang pemerintah gede. Tapi kalau dari secara ekonomi masyarakatnya itu lumayan bagus malah. Mereka semua kerja ya. Justru pemerintahnya pengen mereka tuh pengangguran tuh agak bertambah. Nah, kemudian kelemahan dari merkantilisme ini kontrol negara itu terlalu besar sehingga dinamisme ekonomi ini menjadi terganggu. Nah, itu yang mungkin menjadi ciri khas dari merkantilisme. Merkantilisme ini nanti turunannya banyak, kita coba eksplor lebih dalam ya pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah eh, saya buka di sini aja. Yang kedua adalah kita akan melihat pendekatan yang disebut dengan fisiokrasi atau fisiokratisme. Nah, fisiokratisme ini muncul di abad ke-18. Sebenarnya secara sederhana fisiokratisme ini itu meng-highlight bahwa jika suatu negara ingin kaya, maka dia harus bercocok tanam berdasarkan pada pendekatan agriculture. Dia harus sukses dulu dalam sektor pertanian, baru dia bisa
sejahtera. Mungkin ini agak mirip-mirip Anda lihat di Indonesia ya. Kalau pemerintah itu kan mengatakan swasembada pangan. Jadi pendekatan politik seperti itu sebenarnya agak fisiokratisme. Kalau kita lihat ya. Tentu kita boleh berbeda pandangan. Saya menganalisanya seperti itu, tapi bisa jadi juga Anda memiliki pandangan berbeda. Nah, jadi selain fisiokratisme, pendekatan teori yang akan kita pelajari lebih lanjut juga adalah classical liberalisme. Jadi classical liberalisme ini merupakan turunan dari pendekatan liberalisme, seperti pandangan-pandangan Adam Smith, ya. Klasikal liberalisme ini nanti menurunkan yang disebut dengan eh, neoklasikal liberalisme dan neoliberalisme. Nah, setelah itu kita akan mempelajari teori utama pendekatan Marxist political economy yang diperkenalkan oleh Karl Marx dan sahabatnya Friedrich Engels. Nah, kemudian teori utama lainnya akan kita lihat, dia kayaknya harus dikecilkan. So, hold on. Sorry. I lost it. Mana dia? Jadi hilang. Sorry, presentasi saya jadi hilang. Slide. Jadi teman-teman tadi, sorry ya saya lanjutkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada eh, 8 teori utama yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini ya. Itu mencakup Marxist political economy, kemudian pendekatan Keynesian, kemudian neoclassical economy. Kita juga akan melihat teori utama seperti public choice theory dan tentu kedelapan adalah teori ekonomi kelembagaan. Nah, teman-teman, teori tersebutlah yang akan kita dalami pada pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelum kita melihat hal tersebut lebih jauh, Anda bisa melihat pada foto ini. Anda pasti sudah tahu siapa mereka dan Anda mungkin bisa mengkategorikan apakah ada di dalam tokoh ini yang bisa dikatakan sebagai ekonomis atau ada yang dikatakan sebagai politisi. Atau bahkan semuanya apakah berpikir seperti politisi. Pola pikir politisi dengan ekonom itu berbeda. Kalau politisi itu dia mencari yang disebut dengan kekuasaan. Kalau ekonom itu dia mencari berdasarkan fakta data yang mana kebijakan yang paling efisien, paling efektif bisa dilakukan. Tetapi kalau politisi, itu model pengambilan keputusannya biasanya selalu didasarkan. Kalau saya mengambil kebijakan ini, apakah masyarakat akan menyukai kebijakan tersebut, dan apakah saya akan masih tetap bisa berkuasa ya pada masa datang atau mempertahankan kekuasaan yang saya punya. Itulah sebabnya ketika kebijakan politik selalu bertolak belakang dengan kebijakan the real economy. Karena kalau kita bicara tentang salah satu kebijakan eh, politik yang diambil seperti misalnya pemberian subsidi, kalau dalam perspektif ekonomi itu akan selalu dilihat sebagai hal yang buruk. Kenapa? Kalau Anda memberikan subsidi kepada masyarakat dan subsidi itu tidak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau dalam artian tidak meningkatkan produktivitas, itu dia tidak akan memberikan nilai tambah. Nah, di dalam mata kuliah ini kita belajar.
bagaimana kita bisa memahami ekonom itu berpikir, bagaimana kita bisa memahami politisi itu berpikir. Ya, apakah betul pimpinan tertinggi dan orang-orang yang terlibat dalam politik kita ini betul-betul mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan kita, atau kepentingan kita itu dalam artian begini, teman-teman. Bayangkan Anda punya anak, anak Anda itu minta permen every day, setiap hari minta permen. Supaya Anda disukai mungkin oleh anak Anda, untuk menyenangkan anak Anda, mungkin Anda kasih dia permen tiap hari. Tapi itu supaya Anda disukai oleh anak Anda ya. Nah, kalau Anda disukai, Anda memberikan sesuatu hanya karena Anda ingin disukai, dampak buruknya pada anak tersebut. Satu hari dia mengkonsumsi terlalu banyak permen, gula darahnya tinggi, dia sakit-sakitan, dia bisa kena eh, multi kompleks penyakit dan giginya juga bisa rusak dan sebagainya. Begitupun dengan kebijakan politik. Jika kebijakan politik itu sifatnya hanya memberi tanpa ada pemikiran jangka panjang dampaknya akan seperti apa, maka Anda bisa mengkategorikan ini kebijakan sebagai politisi atau dia memiliki kebijakan yang setidaknya bersifat political economy atau bersifat seperti kebijakan ekonomi. Itu yang perlu Anda lihat pola pikirnya. Nah, ada pendetailan secara jelas kalau Anda pengen melihat tokoh-tokoh tersebut, pola pandangnya ya. Misalnya, kalau dia memiliki mindset ekonom, dia akan lihat dulu datanya seperti apa. Keputusannya itu biasanya rasional dan analytical. Kalau politisi, itu narasinya. Narasi dulu nih. Kita harus membantu masyarakat karena masyarakat kita ini, karena mereka kasihan, etc. seperti itu ya. Kemudian ada pragmatis tuh. Sudah nggak ada uang, kasih subsidi dan sebagainya. Dan dia lebih suka persepsi. Kalau saya mengambil kebijakan ini, persepsi orang terhadap saya itu bagus nggak? Nah, itu berarti politisi, kebijakan politisi. Kemudian kalau dilihat dari orientasi waktu, ekonomi itu selalu jangka panjang. Kita melakukan ini kira-kira jangka panjang akan seperti apa? Fokusnya pada keberlangsungan dan tentu efisiensi ya. Efisiensi itu sama dengan cepat dan murah. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan efisien, efisien itu cepat plus murah. Kalau politisi itu model berpikirnya itu jangka pendek. Dia melakukan ini karena dia pengen dipilih berikutnya dan sama dengan kalau dia kasih money politik ya, itu juga untuk kepentingan dia. Model pengambilan kebijakannya, kalau ekonomi itu selalu modelnya kuantitatif, berdasarkan logika dan eh, fokus pada kita punya sumber daya terbatas, bagaimana kita mengoptimalkan. Kalau ke politisi, itu model kebijakannya itu selalu negosiasi. Makanya itu Anda lihat mungkin politik Indonesia itu kayak tidak ada lawan, tidak ada musuh ya, yang ada hanya kepentingan. Jadi negosiasi itu dibentuk berdasarkan kekuasaan dan opini publik. Bagaimana kita membentuk opini publik? Bagaimana kita bisa menjatuhkan lawan atau mengangkat citra kita dengan mempengaruhi publik? Targetnya, kalau ekonomi itu dia pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan productivity. Kalau politisi, dia pengen disuka. Dia pengen kekuasaan terpusat di dia dan mendapatkan dukungan dari partai koalisi. Cara mereka melihat respon atau merespon terjadinya krisis, coba Anda lihat apa yang sudah terjadi di negara kita ya. Kita sudah mengalami krisis beberapa kali, kita ada COVID, kemudian terjadi perang dan sebagainya. Bukan kita yang perang, tapi dampak perangnya ada ke kita. Ada nggak yang melakukan reformasi struktural? Ada nggak yang melakukan kebijakan moneter dan pajak yang benar? Nah, kalau politisi itu modelnya akan intervensi cepat, kasih bantuan, ya apa yang disuka masyarakat langsung kasih. Nanti tuh ujung-ujungnya kalau seperti itu utang tuh akan menumpuk. Dampaknya itu kalau dia pemikir secara ekonom, dia itu efisien, dampak
nya itu agak lambat dilihat, ya dia bikin kebijakan, tapi hasilnya itu slow. Karena kan kalau kebijakan itu dia tidak mungkin berhasil, misalnya pencabutan subsidi atau pemberian subsidi tepat sasaran ya. Itu kan dampaknya tidak mungkin hari ini. Jadi dia itu slow impact policy. Dan kadang-kadang kebijakannya itu tidak populer. Sementara kalau politisi itu kebijakannya itu langsung. Eh, dan biasanya menyebabkan ketidakseimbangan eh, ekonomi secara jangka panjang. Kalau misalnya kasih bantuan terus, kita kan dapat uang dari mana? At the end of the day, kalau kita sudah tidak punya uang untuk itu, negara juga akan mendapatkan masalah nanti di kemudian hari. Kemudian dampaknya, kalau dia keputusan ekonomi, dia selalu ke ekonomi yang sustainable. Dan kemungkinan besar keputusan-keputusan tersebut, kebijakan tersebut tidak disukai oleh publik. Kalau politisi, kebijakan yang lebih cenderung pada pemikiran politisi itu, dia eh, short term, jangka pendek. Yang penting udahlah berhenti demo hari ini, kita kasih aja lah gitu. Tapi dia akan menyebabkan stagnasi ekonomi atau kemandekan ekonomi dan adanya utang. Itulah yang terjadi di negara kita, teman-teman. Jadi kita selama 60 tahun itu pertumbuhan ekonomi cuma 5% secara rata-rata. Jadi sebenarnya kita nggak tumbuh, nggak berkembang, tidak ada perubahan secara signifikan. Kemudian utangnya bertambah. Jadi kemungkinan besar dalam argumentasi, majority kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam negara kita dalam kurun waktu 60 tahun belakangan ini selalu didasarkan pada narasi kebijakan politik, tidak dikuatkan pada pendekatan kebijakan ekonomi. Sehingga penting bagi kita yang mempelajari politik ekonomi untuk bisa melihat dalam dua sisi, baik dari kebijakan ekonominya, baik juga dari kebijakan politiknya. Karena kebijakan ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik dan tindakan politik pasti akan memiliki implikasi ekonomi. Anda mungkin ketika kampanye kemarin, paslon 1, 2, 3, Anda melihat apakah benar program tersebut hanya didasarkan pada ambisi politik atau ada model reformasi ekonomi jangka panjang yang ditawarkan kepada mereka, kepada masyarakat. Nah, ini adalah perbandingan utama perbedaan pola pandang antara ekonomi dan politisi. Baik, teman-teman, apakah di sini ada yang ingin tanyakan? Silahkan jika ada yang tidak jelas. Miss, kalau yang Jepang itu kan meskipun dia utangnya gede banget, kenapa governance-nya bisa jalan gitu loh? Kalau sementara Indonesia utangnya banyak tapi diefisiensikan gitu loh, atau budget cutting lah. Oke, kalau mungkin sederhananya gini, Jepang itu sebenarnya kalau memahami ekonomi makro itu kan harus dilihat dari 5 perspektif ya. Ada namanya pengukuran GDP. Dari GDP itu kalau kita mau mengukur ekonomi itu harus dilihat dari konsumsi rumah tangga, kemudian government spending, investasi, ekspor dikurangi impor. Bedanya kita dengan Jepang, yang tinggi di Jepang itu adalah utang pemerintah terhadap rakyatnya. Jadi pemerintah itu berhutang pada masyarakatnya sendiri. Itu yang tinggi di sana. Jadi dia meminjam uang dari masyarakatnya untuk mereka pakai. Beda sama kita. Kita paling besar utang kita ada dua adalah utang pemerintah dari lembaga luar, negara luar, baik itu dari World Bank, baik dari itu IDB, ya baik dari lembaga bank lainnya, dan utang swasta, utang luar negeri swasta, utang BUMN kita yang minjam uang di luar negeri. Itulah yang besar. Jadi kalau Jepang meminjam uang kepada masyarakatnya, itu kayak kita pinjam uang, orang tua pinjam uang ke anaknya. Tidak masalah, ya. Jadi secara struktur, kan kalau uang itu dia bergerak di dalam negara itu sendiri tidak masalah, karena kekayaan itu kan nggak kemana-mana. Tapi kalau kita meminjam uang, ibarat keluarga, kayak kita Indonesia, kita keluarga minjam uang ke bank,
untuk kita pakai menjalankan rumah tangga kita. Nah, disitulah permasalahan signifikansinya. Kenapa utang mereka besar, tetapi implikasi ekonominya kecil, sementara kita utang kita besar, implikasi ekonominya gede. Kita 2025, 2026 sama 2027 itu utang kita jatuh tempo. Jadi setiap tahun kita alokasi pembayaran bunga itu sudah semakin besar terhadap alokasi APBN. Jadi mungkin seperti itu jawabannya Bugi. Mungkin Bugi punya perspektif berbeda ya. Boleh di-share kalau punya pandangan berbeda. Silahkan. Ada lagi? Soalnya kemarin itu yang tahun 2024 terakhir itu Ya. yang terakhir data dari Kemenkunya itu kan SBN kita kan utangnya kita itu kan kalau nggak salah paling banyak itu utang negara itu paling banyak itu lewat SBN ke ke masyarakat kalau nggak salah Surat berharga negara. ketimbang swasta itu sih terakhir tapi nggak tahu yang tahun ini kan reportnya itu dari Kemenku kan ya belum dikeluarin lagi tahun ini Kak, kalau sampai s- sekarang. ya, kalau dari setahu saya itu kalau utang kita itu kan sudah 7.000 triliun ya. Kalau komposisi surat berharga itu sekitar 6.300 triliun tuh SBN. Kalau domestiknya dia 5.000 triliun. Falasnya itu 500 triliun. Pinjamannya 11%. Tapi kalau dia SBN domestik, artinya kan pemerintah menjual yang beli kan tidak mesti dari kita, misalkan dari luar. Dengan komposisi bunga yang lumayan tinggi ya. Jadi proporsi SBN itu 88, kalau nggak salah 89% dari total utang. Eh, itu kalau utang negara, berbeda kalau dikombinasikan dengan utang swasta terhadap luar. Jadi kalau yang membeli SBN itu tidak mesti eh, warga negara sendiri, dia bisa luar, bisa juga swasta. Jadi di open ke market secara bebas. Jadi ownership-nya itu mungkin yang harus dilihat secara detail. Setahu saya seperti itu. Terima kasih, Miss. Ada lagi yang lain? Silahkan jika punya pandangan berbeda. Baik, teman-teman. Tentu ya, kalau saya nggak tahu kalian nanti akan mengambil mata kuliah negara pasar masyarakat tidak? Atau ada nggak opsi? Iya, satu kelas. Oke, nanti di kelas NPM itu Anda akan belajar tentang bagaimana surat utang. Di situ akan dijelaskan. Di mungkin Bugi terlalu advance pembelajarannya. Jadi kalau kita belajar Ekopol itu masih sekitar teori ya. Nanti di LPM itu kita akan belajar tentang surat utang, kita belajar tentang bond market, kita belajar tentang suku bunga, inflasi, penghitungan GDP dan sebagainya. Mungkin juga nanti saya coba, eh, mungkin minggu depan saya coba jelaskan ya. Saya kasih data ke, untuk menjawab mungkin apa namanya pertanyaan Bugis secara detail ya. Sehingga kita secara fakta bisa menjawab signifikansi perbedaan tersebut. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Jika sudah tidak ada teman-teman, saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Em, karena kita Ramadan dan tentu teman-teman juga pengen, mungkin ada yang mau tarawih kali ya. Atau semuanya ada, atau beda agama kita. Saya nggak tahu kalian ada yang Islam nggak di sini? Islam. Islam, Bu. Islam ya. Baik teman-teman, kalau begitu saya izin mengakhiri ya mata kuliah kita pada malam hari ini. Selamat beribadah dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat malam semuanya. Bye. Malam. Terima kasih, Bu. Malam. Bye.